Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Muti ini yang sudah mengundang saya dan tentunya Ketua Dewas Pak Salahuddin Ayub dan juga Mas Jati dan juga beberapa tadi sudah tampil Pak Mufti Hamka dan juga Mas Sugeng dari Pak Muslih dan tentunya moderator kita dan para industri halal dan juga ada Mbak Ica ya hadir ya. Nah, itu Pak pendorong dan penggerak juga halal industri. Hari ini saya diminta untuk memberikan selayang pandang. Saya bilang saya mau ganti selayang tayang Bu Muti. Karena saya akan tayangin aja selayang-selayang sebentar-sebentar aja. Baik, saya akan kasih perspektif apa sih kok sekarang ini jadi halal. Waktu saya masih dinas dulu, itu susah sekali Bu Muti. Kenapa? Kan PNS, saya ASN. Pak Sabta jangan cari gara-gara, cari halal-halal mulu. Dia bilang Pak Salahuddin, yang haram aja susah cari yang halal gitu. Tapi sekarang halal betul-betul jadi halalan thayyiban. Baik, saya akan mulai slide saya. Ini nih yang dikasih Bu Muti ini. Serem banget. Value sertifikasi halal pada positioning branding di benak konsumen. Nah yang penting itu gelar saya itu Haji. Karena itu tidak bisa diwakilkan siapa-siapa, Haji Sabta Nirwandar. Baik, lanjut. Ya. Nah ini satu ayat ini nih Pak Salahuddin ya. Saya cuma hafal ini aja. Ya. Yang lain nggak gitu hafal. Al-Baqarah 168 itu kan, nggak perlu saya baca takut tajwidnya dan mahrajnya salah. Tapi yang paling penting depan, ya ayuhan nas. Nah satu boleh dilakukan halal dan lawful, ini halal. Tapi hebatnya Al-Quran ini di samping halal sebagai aturan tidak boleh dilanggar katanya Pak Ustadz, tapi juga harus thayyib. Ini kaitannya dengan quality. Boleh aja Mbak Ica bajunya halal atau pakaiannya halal tapi dia tidak berkualitas, tidak bisa kompetisi karena sekarang antara desainer muslim fashion itu amat kompetitif. Sudah pasti halal. Tapi brandnya beda. Dian Pelangi sama si Sesa beda harganya. Semua hijab juga. Hijab Bu Muti itu saya taksir ya hijab PNS lah agak tinggi di atas. Brandnya juga nggak tahu brand apa itu. Jadi halal selalu dan quality. Lanjut, saya pakai sendiri ya. Nah ini yang menarik, seorang Markotiman membuat definisi dengan Abdul Hamidnya, halal is a portion of God as a gift to mankind, ya ayuhan nas, lawful, tapi juga wholesome, safe dan seterusnya. Ini adalah proses dan trust, halal harus trust. Oleh karena itu ada sertifikasi supaya di trust, supaya dipercaya. Jadi kalau Pak Ma'ruf dulu bilang, jangan halalan itu buatan Tanah Abang itu. Ya, itu logonya seperti itu. Nah, makanya Indonesia Halal Lifestyle kita buat tagline. Halal untuk semua orang. Halal is the right for every Muslim but is indeed a privilege for everyone. Karena betul makanan halal sekarang sudah top di dunia, nanti kita buktikan. Dan bahkan untuk industri tidak bertanya ownership-nya. Orang terkaya di Indonesia itu adalah produsen halal, produk halal, Indomie tuh, coba, logonya hijau tuh Bu, itu sampai di mana-mana tadi ekspor Pak Muti kan, ada di Afrika, Indomie itu ada di Serbia dan seterusnya. Lanjut, nah ini impactnya dari satu ayat nih, kalau nggak percaya tuh Pak Salahuddin cek, kalau yang di yang tengah fikih dan seterusnya bagiannya beliau, bagian Pak Kiai Dewas. Tapi impact lainnya ada scientific, ada digital, ada syariah, ada finance, healthy, semuanya satu ayat. Dan ini kalau di value dengan duit, tadi disebut juga nanti ada triliun dolar, bukan triliun rupiah. Al-Baqarah ini. Sekarang berkembang lagi dengan IT, ada nanti digital dan seterusnya. Makanya jangan rajin aja ngaji, boleh. Jangan rajin ngaji fikih, harus ngaji sugih kata Pak Peri. Ini piduitan, bukan fisabilillah aja nih, piduitan, ada duit ya. Terus ya, nah ini
Populasi muslim besar, tapi juga dikit, income per kapita juga sebagian naik. Halal awareness juga semakin meningkat, kesadaran semakin meningkat. Kalau dulu jalan-jalan pakai hijab dibilang kampungan, sekarang bukan, tren, modus, fashion menjadi tren global dan juga menjadi tren bagi muslimah. Ya, dan menjadi juga bagian ekspor sebagian. Baru ke lifestyle, karena itu menjadi tidak hanya menjadi daily basic tapi menjadi gaya hidup. Jadi keren. Jadakan bahkan majlis taklim juga termasuk industri pariwisata sekarang menjadi tren yang disebut halal tourism. Sebetulnya bagian saya ini Bu Muti, halal tourism itu yang selalu dipermasalahkan. Bahwa halal tourism itu bukan destinasinya dihalalkan, tetapi adalah extended services-nya yang diutamakan. Jadi kalau mau cari makan halal, bukan kalau ke Gunung Semeru, terus Gunung Semerunya dihalalkan, bukan, itu salah. Terus, ya ini lifestyle gaya hidup ya, kenapa? Karena memang tidak dilarang Islam, karena ada nafsu, ada keindahan harus. Makanya innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. God is beautiful and He loves beauty. Tuh Nabi aja pakai minyak wangi. Ini ibu-ibu terutama kalau pakai minyak wangi jangan ke kantor aja. Malam-malam juga harus minyak wangi kalau sedang dengan pasangan. Dan juga baju harus bagus kalau dengan pasangan malam. Jangan baju-baju yang kurang menarik. Nah itu kan juga termasuk keindahan. Konteksnya selera pilihan gaya hidup pasti ujung-ujungnya brand. Mengapa sekarang brand? Kopi aja di depan ada Starbucks. Kalau sebelah sana biasanya ada kopi lain. Bedanya kopi Starbucks sama kopi tubruk beda banget. Kalau kopi Starbucks itu ada wifi-nya, ya kan? Kalau kopi tubruk nggak ada wifi-nya. Dan kopi Starbucks bisa juga cari wifi di situ. Tidak hanya wifi, karena suka chatting-chatting, ngobrol-ngobrol. Jadi bisa ada wifi dan juga ada wifi-nya. Calon. Brand itu juga menyangkut value proposition, emotional value, value for money, dan added value. Udah pasti. Contoh saja, saya lagi ambil baju modest fashion. Bahan sama, tapi desainernya si X. Pasti beda harganya. Betul nggak Bu Muti? Tas bikinan Cibaduyut sama Louis Vuitton, beda lagi tuh. Sama Christian Dior, beda lagi tuh. Mbak Ica tuh tasnya apa ya? Saya lihat kayaknya Louis Vuitton tuh. Apa Cibaduyut Mbak Ica? Saya lihat kacamatannya juga Dior tuh ya. Dan minyak wanginya Nina Ricci. Beda lagi kalau minyak wanginya keletik, terus pakai minyak angin cap kelang, ya itu pasti murah. Value proposition dan seterusnya. Ini Bu bisa 5 SKS cerita ini, saya cepetin aja deh. Terus ya, jadi lifestyle product services halal itu berdampak ekonomi, pasti akan PDB. Positioningnya dan diferensiasi dan branding. Pasti halal punya diferensiasi. Tadi disebutkan halal itu safety, halal itu healthy, halal itu juga universal. Karena orang sudah ngerti kalau halal itu. Dari nyembelih ayamnya aja pakai juleha itu sudah berbeda dibandingin yang ayam dipotong dengan tidak pri kebidatangan. Beda rasanya. Maka dampaknya ke sana. Lanjut ya. Nah, coba cek aja benar enggak halal itu menjadi gaya hidup. Cek aja. Ibu kalau tidur pasti kalau yang wanita kan bersih-bersih tuh. Sudah itu pakai yang lain. Kalau yang laki juga pasti kalau dari mana-mana sekarang apalagi Covid, dia pakai hair care. Cuci rambut, shampoo. Sudah habis shampoo dikasih tonik. Udah itu kalau enggak dikasih lidah buaya. Kalau ada macam-macam. Pagi, terus malam pagi makan. Kok belum? Makan pagi pasti cari makanan yang halal. Enggak mungkin enggak. Dan terus terakhir pagi-pagi izin sama suami atau istri mau cari nafkah, pasti cari nafkah yang halal supaya hasilnya juga halal dan juga menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tuh, daily muslim. Makanya Pak Kiai halal nowadays menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, nggak usah malu-malu, memang itu perintahnya. Silakan, lanjut. Nah kalau kita dari segi ekonomi dia ada dua sisi, yang tadi adalah Islamic value driving lifestyle jadi naik,
Ini SJY partner saya, Global Dinar Standard, Rapiudin, dan kita membuat ini. Berikutnya adalah digital. Yang berikutnya adalah anak-anak muda juga sekarang sudah meningkat keinginan untuk produk halal. Maka ini menjadi big business. Dan juga tentunya pasarnya di sebelah sana ada OIC tadi ya, ada non OIC dan seterusnya. Ada nasional dan seterusnya. Ini supply dan demand side-nya. Oke, lanjut. Nah, ini si eksekutif direktur dari trade ya, international economy, bukan, dia dari trading centernya international. Dia bilang Muslim kalau yang paling cepat growing consumernya ya wajar karena naik terus tiap tahun. Jadi kalau perusahaan yang nggak ikut halal dia tertinggal, left behind. Ini salah satu contoh statementnya dia. Saya perpendek aja daripada baca semuanya. Terus ya ini WHO. WHO waktu kemarin rame-rame COVID dia bilang stop eating wild animal. Healthy and safety food itu halal pasti. No drink alcohol. Avoid and no smoking. Saya baru dapat kiriman dari teman-teman yang suka bola kaki. Ternyata ada kaitannya minum alkohol dengan sepak bola Pak Azwar. Setelah diteliti di jurnal ilmiah, pemain bola yang suka minum alkohol itu ada pengentalan darah. Gak tahu walau alam, kemarin waktu MU lawan Liverpool, itu yang masukin bola yang non alkohol semua. Ada Saleh, ada Ibrahim, Salahuddin dan seterusnya. Salah. Ternyata orang Muslim, setelah dicek dia tidak pernah minum alkohol. Jadi darahnya lancar dan seterusnya. Sekarang lagi diteliti pemain-pemain yang minum alkohol dampaknya kepada sepak bola. Kenapa? Karena dia dibayar mahal. Mingguan dengan miliaran dolar, no drink alkohol. Terus, nah ini Pak Mukti ini selalu update kami karena kami kerjasama dengan Dinar Standar. Tahun ini kita juga meluncing dengan Pak Maruf SJY ini. Kemarin kita launching di Raffles. Ini duitnya nih, piduitennya tuh. Yang gede, yang food 1,27 Bu Muti. Ini kenyang nih kalau sertifikasinya segini berapa nih? Ya kan? Kalau 5% aja berapa tuh? Ya. Belum yang ke sana, sertifikasi yang ke sana. Lanjut. Nih, kita lumayan nomor 4. Dari nomor 10 naik 5 nomor 4. Pengennya cepat nomor 1. Masa Malaysia 14 juta bertengger nomor 1 terus. Apa sebabnya? Ya mungkin tanyakan dengan rumput yang bergoyang. Nah ini, tanyakan sama dia. Tentunya banyak jawabannya. Baik, lanjut. Nah ini yang muda. Percaya nggak, tadi kan statement saya, dia ada tren anak muda sekarang juga halalan toyiban oriented. Sebesar itu. Dan dilupakan nih, milenial. Sekarang tuh Bu Muti, saya lihat ada frozen food. Ada macam-macam food yang tadi itu. Yang tentunya termasuk juga packagingnya. Termasuk juga ada cloud kitchen. Saya nggak tahu tuh kitchen di atas mana itu cloud kitchen. Ada begitu-begitu. Kalau saya sih tetap aja pagi nasi uduk campur sama telur ayam dan seterusnya. Nah dia seperti itu. Oke? Nah ini bos bilang. Kedua bos ya, Indonesia harus menjadi pusat halal global dan harus menjadi anutan dunia. Tidak hanya jadi konsumen tapi harus menjadi produsen. Dua-duanya, Pak Kiai sama Umaro di sebelah sana. Ya. Nah ini makanya ada 4 strategi, salah satu halal industri yang harus digerakkan. Lanjut, ini dari bos. Benar nggak? Indonesia betul, halal market overview-nya besar. Indonesia tuh segitu. Termasuk juga food, wajar. 270 juta penduduk, 220 juta muslim. Kalau satu hari aja makan telur 1, berarti ada 220 juta telur. Kalau zaman dulu dibagi 4, ya taruh dibagi 4, itu ada 60 juta telur setiap pagi. Baru telurnya doang. Sayangnya Pak Azwar, rajanya yang jual telur sama jual ayam ke OIC itu Brazil, ya Pak Mukti ya. Brazil. Kenapa dia kompetitif ayamnya? Nggak tahu kita. Kenapa ayam kita lebih mahal?
Mungkin makanannya agak berbeda kali. Lanjut. Nah ini hasil kita dengan BI, ada beberapa produk yang bisa dijual dan ekspor. Ini menjadi roadmap kita. Apalagi? Lanjut, ya. Kan ini cuma selayang tayang kan, jadi kita main tayang-tayang aja. Tuh, halal food tuh besar banget. Lanjut. Nah ini halal food segmentation. Jangan dilupakan tuh yang lagi hamil gimana makannya. Jangan sampai makannya tidak halal. Bahaya yang di dalam. Ya. Terus juga baby, makanan yang halal juga. Sampai tuh, itu belum saya yang kanan paling bawah. Belum pakai tongkat sana. Bentar lagi ya, jangan mudah-mudahan enggak. Tuh. Ini segmen makanan, baru makanan nih Mbak Ica. Belum pakaian. Sekarang ada anak-anak lucu-lucu dibuat ini hijab, dibuatin koko dan seterusnya, bahkan ngajinya kalau zaman saya dulu kan pakai lidi diginiin, sekarang dia pakai aplikasi, sejadah aplikasi, dia jadi sholat ya Allah di situ dan seterusnya. Ini segmennya. Terus, nah proses food bayangin tuh, yang biru tuh yang saya kaget, itu halal MUI ada di situ. Betul tuh Bu Muti ada nggak itu unsur babinya di situ? Nggak ada ya, tapi psychological value-nya. Saya ada minyak kayu putih dan juga tolak angin biru tuh kalau flu. Itu saya lihat isinya madu dan lain-lain. Tapi dia pakai logo juga. Saya tanya-tanya kenapa? Kadang bilang gini, supaya orang yakin. Begitu ada logo, oh ya ada langsung. Sekalian jadi doa. Lanjut. Nah ini brand multinasional halal luar negeri seperti ini. Ini yang tadi harus ada MRE-nya nih. Pak Sugeng tuh ya, yang kalau itu nggak kelar-kelar kalau menurut saya, SMIC-nya aja direbut oleh orang Indonesia, karena Turki terus jadi presidennya. Kita nggak mau piduitan itu, bayain sekretariatnya pindah dari Turki ke sini, baru jadi itu SMIC kita pegang. Tuh Pak Musli, saya beberapa kali ketemu dengan Ogut Ihsan, ya begitu deh, orang kan dia mau branding dan standarisasi global. Ini saya juga kerja dengan BSN, Bu Muti kaget pasti. Muslim Fashion Design juga dengan standar, dengan sizingnya. Karena kalau kita mau ekspor baju muslim ke Timur Tengah gimana size-nya? Apa pakai SLM? Kalau yang laki iya, XSM masih bisa. Kalau yang wanita kan harus lebar-lebar, apalagi kalau orang Timur Tengah ukurannya 2. Satu kita Asia, dia 2. Oke, lanjut. Nah ini ketawa aja jangan telat tuh. Halal food supply chain. Ini baru food nih Pak Kajwar, ini yang tadi yang disebut Pak Musli dari sampai yang penanya tadi dari McD. Dari farm to fork, bayangin siklusnya. Itu semua industri, semua adalah investasi. Termasuk halal port, termasuk e-commerce, termasuk juga packaging semua. Baru food doang. Apa enggak betul tuh kita jangan terlalu banyak itu Pak Kiai Haji Pikih terus boleh, tapi Haji Sugihnya gimana ini kita kuasai. Nah, Malaysia baru punya 17 halal park. Di kita baru akan 3. Cikande, Modern Land, satu lagi di Sidoarjo, belum banyak penumpangnya karena insentifnya belum jalan, satu di Bintan dan seterusnya. Dia baru punya 17 di Malaysia. Yang integrated, jadi tidak ada kontaminasi antara produk. Dulu pernah kita diminta kirim paper atau kertas, terus dikirim ke Saudi. Begitu dikirim ke Saudi ditanya, ini diangkut pakai apa? Jawabannya sederhana, pakai kontainer. Apakah kontainernya sudah disirtu? Sudah dihilangkan najisnya? Jawabannya belum. Karena kita nggak punya alat untuk membuat itu dengan kompresor dan dibuang kenajisannya. Itu bicara najis lagi. Dan akhirnya didatangkanlah dari sebelah, disemprot semua kontainer yang akan mengangkat kertas supaya tidak terjadi kontaminasi dan tidak ada najis masuk di situ karena itu buat Quran. Terima kasih. Lanjut. Nah ini tantangan juga. Modern fashion itu banyak banget nih baca. Tuh. Ya ada saya buat survei di IRC, women and men tuh bayangin, women itu berapa? 70 lebih keperluannya. Tuh, ada beauty equipment, ada Asian, kalau saya tanya ada eyeshadow, ada Ebo, ada hairband, hair clip, push. Ini piduiten nih.
Pasti saya ditegur lagi waktunya. Habis kasih ini baru seperempat nih. Ya. Ini cuma dosen IPB aja yang kuat kalau mau ada 4. Kenapa? Biayanya berapa itu? Walaupun doanya panjang, kalau 4 kan berat juga nih biayanya untuk beauty business. Lanjut, ini ada sertifikasi. Nah ini tadi yang dibahas Pak Musli. Kita baru masuk makanan dan minuman. Barang gunaan masih sedikit. Saya kebetulan tadi disebut, saya preskomnya Soka. Soka itu kaos kaki. Lumayan omsetnya dan untung. Di tengah pandemi untung. Jualannya kaos kaki halal. Sebetulnya bukan kaos kaki halal. Kaos kaki yang bisa digunakan wudhu, mudah ditarik ke atas dan dibuka di bawahnya. Terutama untuk perempuan. Tuh, kaos mempermudah wudhu. Jadi kalau dingin dan seterusnya, kaos kaki. Itu barang gunaan. Baru di launching pada waktu Indonesian Fashion Week, saya launching dengan Bu Poppy Dasono, orang pada ribut, kain halal. Wah, kain halal apa tuh? Ternyata memang ada 2 unsur di sana yang bisa itu pakai adalah pewarna dan pengeras dari gelatin. Pengeras dari gelatin itu bisa saja tidak halal. Oleh karena itu kain halal pasti, apalagi buat sarung. Kita aja wudhu untuk supaya tidak najis, apalagi dipakai mukena, dipakai hijab, dipakai buat sarung. Kalau bahannya tidak halalan atau iban, ya belum tahu itu walau alam bisa diterima apa enggak. Belum lagi produk biologis dan seterusnya. Tuh ya, dan terus lanjut. Nah, sertifikasi halal ini penting. Mengapa penting? Tadi sudah disebut. 1, kompleksitas. Tidak mungkin orang biasa tahu halal atau tidak. Apalagi di Eropa itu ada sekitar 120 zat aditif. Baru pelindungan konsumen di bawahnya. Ya, ini tadi yang diminta judul. Sertifikat halal. Tuh LPPOM MUI pasti punya pengalaman. Jadi kalau kita pakai LPH, LPPOM MUI, pengalaman adalah juga quality dan juga brand. Jadi maka LPPOM MUI selalu digunakan untuk ini karena brandnya sudah berpengalaman. Silakan. Lanjut. Nah, nih. Tuh komplikasi satu binatang ini, lihat. Tuh ya, gelatinnya aja tuh ice cream, marshmallow, segala macam. Apalagi itu untuk sikat gigi, ini banyak sekali kaitannya dengan satu itu aja, belum lagi dengan yang di bawah ya, dengan activated carbon dan seterusnya. Ini nggak gampang orang tahu, ini butuh ilmuwan dan ilmiah laboratorium dari IPB paling nggak. Tapi yang lebih maju saudara kita, Chulalongkorn University, Bangkok, tempatnya Pak Winay Dahlan, anaknya Pak Dahlan itu yang punya lengkap lab untuk melihat ini. Dia bisa ketahui instan zat aditif yang ada terkait dengan ini. Jadi inilah perlunya sertifikasi, akreditasi dan standarisasi. Terus ya, nah ini halal ya sebagai added value product, yes. Tapi yang penting produk halal juga memperluas pengguna pasar, pasti. Ini saya waktu di Malaysia saya tanya kepada Kentucky Fried Chicken. Kenapa kok Kentucky Fried Chicken ini punya bukan orang Malaysia? Kenapa dia halal? Dia bilang kalau saya tidak pakai sertifikasi halal, kita punya potensi loss 30%. Karena orang-orang muslim Malaysia yang relatif disiplin, relatif berpihak, dia tidak akan datang ke sini. 1. Saya waktu di Singapura, saya datang ke franchise-nya Deli France. Deli France itu punyanya Perancis, dia buat produk kecil-kecil. Dia pakai sertifikat halal juga. Saya tanya, kenapa you pakai sertifikat halal? Kalau tidak, kita hilang 25% orang muslim Singapura tidak datang. Jadi memperluas pasar. Jadi halal bukan memperkecil. Kalau di Indonesia sering, halal bikin susah. Halal bikin ini, jadi memperkecil pasar. Justru halal membuat pangsa pasar lebih besar. Itu yang disebut dengan added value dari produk halal. Lanjut. Nah ini, kalau ini Marco Timan dia bilang, halal logo, transparansi, intensity dan ininya. Ini Marco bilang, ini Marco Timan, profesor ini belum jadi mualaf, masih tetap Katolik teman saya ini. Dia bilang cuma bedanya dia udah tahu semua, cuma satu aja yang dia tidak boleh, nyembelih ayam. Karena nyembelih ayam dia harus baca bismillah, harus menghadap kiblat. Selainnya sudah tahu semua mengenai halal. Tapi itu tidak dilarang untuk pengetahuan. Silakan. Lanjut. Nah, ini Bu, urusannya branding, positioning and branding, ini diferensiasi. Halal udah pasti masuk sini semua. Produknya different,
positioningnya jelas, dan juga brand pasti halal. Halal is a brand, halal is global brand, dan sekarang semua orang juga nyebut halal. Cuma satu aja yang masih ragu-ragu, yaitu halal tourism. Karena ada yang saya bilang pada takut-takut, Muslim friendly tourism. Jadi Muslim nggak pernah, ada yang juga Muslim no friendly tourism. Nah, kenapa nggak diganti aja halal food, ganti Muslim food friendly food? Gak ada yang berani. Muslim friendly food, modest fashion friendly, dan seterusnya. Halal itu bahasanya Quran ya Pak Kiai ya. Jadi halal itu bahasa Quran, kita tetap ya halal tourism. Terus lanjut, cuman servicesnya. Nah ini branding tentang, nah ini yang penting ini competitiveness branding. Branding juga adalah reputasi. Branding juga adalah loyalty. Biasanya kalau orang sudah beli tas tertentu, dia terus saja di situ. Apalagi kalau kualitasnya tidak turun. Ini landas, yes, lanjut. Karena waktu, terus juga psychological impact to customer. Karena brand juga mempengaruhi itu. Lanjut. Nah, ini halal is global brand, quality. Jadi nggak hanya halal aja sebagai lawful, tapi juga quality-nya harus ditingkatkan. Paling nggak bersaing antara produk, antara makanan. Sekarang aja Sushi Tei sudah pakai logo halal, McD pakai halal. Ini adalah competitiveness juga, termasuk halal and toibnya. Baik, lanjut. Tuh, ini Bu, Ibu kasih yang berat-berat, saya paksain. Kalau enggak nanti kalau nggak pakai gini-gini, dibilang bukan profesor, apalagi honoris causa gitu kan. Jadi saya pasangin ini supaya tahu ini adalah buku dari Alexander Chesney bahwa customer value ada 3, kan tadi satu yang belum, customer, tadi perusahaan, global, dan terakhir customer. Seperti apa customer melihat? Customer selalu melihat ada functional value, ada psychological value, ada monetary value, pasti. Ada nilai duitnya, ada psychologicnya halal, waduh nyaman, tenang, aman. Mudah-mudahan berkah. Yang atas cukup sebagai fungsi aja. Kayak jam, nggak perlu jam Rolex, jamnya apa aja kan fungsi. Tapi di sana ada monetary value-nya juga. Lanjut. Nah ini ada studi ini Bu. Makanya kaitannya dengan itu. Gimana konsumen Muslim? Ada yang rasionalis, ada yang universalis, ada yang apatis, ada yang konformis. Yang paling gampang yang apatis, halal haram biarin aja, bukan urusan gue. Masih lama mati, begitu ngapain dipikir-pikirin, gitu. Ada yang begitu. Ini Yuswadi bilang. Tapi ada yang bilang, wah harus halal itu aturan dari nenek dan kakek dan di mbah sampai bapak harus makan halal karena itu masuk dalam daging dan itu akan memproduksi pikiran kita dan seterusnya. Maka halal makanan harus universalis dan seterusnya. Ini Bu Muti, mohon maaf kalau ini dibahas 2 SKS, kita tinggal ya. Jadi lanjut. Nah ini brand, ini lanjut aja nggak usah. Ya. Nah ini word. Word ini penting banget. Satu adalah untuk benchmarking, kedua word untuk increase credibility, pasti word juga untuk increase PRing and marketing. Dan juga increasing sales and value creation, pasti. Jadi tadi yang dari McD dapat word, nanti mudah-mudahan kalau nggak dapat ya mungkin tahun depan. Nih, award itu juga bagian dari proud, kebanggaan. Nah, tergantung juga siapa yang ngasih. Mestinya kalau yang ngasih POM MUI itu punya kredibilitas. Jadi seperti juga kalau kita sekolah. Sekolah di mana? Nggak jelas alamatnya. Dapat gelarnya ya walau alam. Bisa MBA, bisa MA. MA itu apa? Master of akal-akalan. Ya itu sih bisa di mana aja. MA juga. Nah, kredibilitas award. Jadi Bu Muti ini karena baru pandemi COVID, nggak apa-apa kita kayaknya kalem nih wordingnya. Bikin juga MUI yang agak ada musik, ada fashion show, ada expo, ada pameran sehingga orang-orang datang, wartawannya juga wah banyak, ada media sosial, bikin rame. Terus juga ada kompetisi yang akan dapat sehingga agak gitu. Jangan samain sama film atau sama yang lain-lain, tapi paling enggak tahun depan Bu Muti nanti kita bantu untuk bikin lebih heboh lagi awardnya. Tepuk tangan dong. Supaya yang nerima juga bangganya, apalagi kalau dia baju coverage di majalah. Award penerima itu langsung omset naik. Nah, ya. Dan award ada tangible dan intangible.
Apalagi kalau umpamanya personal, award dapat $100.000 atau berapa seperti Nobel, itu ada tangible dan intangible. Lanjut, sertifikat oke, kepercayaan, prestasi, brand value. Kenapa brand value? Kalau Bapak ke Singapura, tuh dokter semua naruhin sertifikatnya di depan. Pernah ini, pernah lulus, pernah ini. Nah, kalau sekolah pernah di IPB, pernah S1, S2, S3, S-nya apalagi di sana dewasa terus dipasang sertifikat. Brand value, benefitnya tadi di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini halal scanner. Bagaimana Bu Muti? Siap kita membuat halal scanner daripada logo 2 ada kita kerjasama Indonesia Halal Scanner, BPJPH dan MUI. LPPOM MUI. Bu Muti tadi udah manggut-manggut, merci Pak Dewan Pengawas. Kita bikin scan produk-produk halal yang ada di pasar. NIK yang sudah disertifikasi, hijau halal, NIK kuning, subhat, NIK merah tidak termasuk dalam duanya. Tapi bisa dipakai juga di 2024, NIK hijau PKB, NIK kuning Golkar, NIK merah PDIP. Bisa dipakai juga. Jadi scaring Pak. Oke, lanjut. Ini ekosistem. Ini yang paling susah di Indonesia. Selalu kalau sholat Jumat kita biasa berjamaah, tapi habis Jumatan sendiri-sendiri. Ini juga ekosistem yang terintegrasi satu sama lain, termasuk literasi dan seterusnya. Ini juga termasuk jasa, infrastruktur, dan seterusnya, perbankan, sertifikasi, akreditasi tadi juga termasuk di dalam ekosistem ini. Baik, saya akan segera mengakhiri sebelum ada surat kedua, cinta dari protokol. Silakan. Lanjut, ini publikasi dari kita. Kita pertama menerbitkan 2015 wisata syariah. Kita sudah jadi halal tourism sekarang. Ini Pak Anwar Abbas ikut di sini, ya dari MUI. Kita ganti dengan yang lain karena begitu wisata syariah para industri pada takut. Pak, serem syariah Pak. Kenapa? KTP diperiksa. Udah itu apa lagi? Semua diangkut. Ya udahlah, kita cari brand yang lebih marketable. Dan ada buku tentang halal. Industri Bu Muti ada. Dan yang terakhir kita terbitkan report dari BI mengenai prospek industri halal. Silakan kalau yang mau perlu bisa klik ke kita. Lanjut, itu yang dinar standar. Yang terakhir adalah 7W. Karena saya lebarannya hari Sabtu. Jadi pakai wabillahi taufik walhidayah. Walafiat wasyukurillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau yang minggu yang lain lagi gitu katanya. Saya pakai 7W, 7W. Jadi sekali lagi, tapi saya tak daripada dimarahin Pak Ma'ruf Amin, saya pakai juga wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa dan sukses bagi penerima award. Jangan lupa award adalah brand value yang bisa punya efek terhadap sales, terhadap promotion, juga terhadap peningkatan motivasi karyawan. Karena itu award itu adalah sangat penting, apalagi diberikan oleh lembaga yang kredibel. Terima kasih.